Haleluya, berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan dalam acara Pancaran Air Sorgawi Belajar Ngerti Teologi. Topik kita hari ini adalah komunikasi arwah orang-orang yang sudah mati dengan orang-orang yang masih hidup. Saudara, di lapangan masih sering diketemukan cerita-cerita mistis. Ada orang yang mengaku pernah dikunjungi oleh orang tuanya yang sudah meninggal. Ada juga cerita sebuah rumah yang angker karena ada anak kecil yang pernah meninggal di rumah itu dan kemudian menampakkan diri. Seorang perempuan juga yang sudah meninggal lalu kemudian menampakkan diri dan masih berada di rumah itu. Bahkan di tempat kami mengambil video, mengambil gambar ini juga ada cerita mistis yang demikian. Jadi saudara, ada banyak sekali cerita-cerita mistis, khususnya kunjungan dari arwah-arwah yang sudah mati kepada orang-orang yang hidup, sepertinya mengkonfirmasi bahwa arwah-arwah itu masih bisa berkomunikasi, masih bisa mengunjungi orang-orang yang masih hidup. Nah, mari kita mau melihat kebenaran Alkitab. Apakah demikian? Sebelum kita membicarakan mengenai komunikasi arwah-arwah orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup, maka kita awali dulu dengan pokok bahasan pertama, yaitu komunikasi antar arwah di alamnya. Berdasarkan Lukas pasal 16 ayat 22 dan seterusnya, kita bisa temukan kisah antara orang kaya dan Lazarus. Di situ ternyata ada dua alam untuk orang-orang yang sudah mati. Lazarus berada di pangkuan Abraham dan orang kaya ada di alam maut. Pangkuan Abraham berdasarkan 2 Korintus pasal 12 ayat 1-4 disebut Firdaus. Letaknya ada di atas, di langit yang ketiga. Sementara alam maut atau Hades letaknya ada di bawah bumi, sesuai Amsal pasal 2 ayat yang ke-18. Komunikasi antara orang-orang yang di Firdaus dengan yang di Hades bisa terjadi. Abraham berbincang-bincang dengan orang kaya, tetapi tidak bisa saling mengunjungi. Jadi kesimpulannya, komunikasi antar arwah di alam Firdaus dan di alam Hades bisa terjadi, tetapi tidak bisa saling mengunjungi. Lalu kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua. Bagaimana dengan yang ada di alam Firdaus, alam Hades, dengan yang ada di dunia, dengan orang-orang yang masih hidup? Kita akan mulai dulu dengan orang-orang yang ada di alam Hades. Ternyata dari cerita Lazarus dan orang kaya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang ada di Hades sudah tidak bisa lagi mengunjungi orang yang masih hidup. Buktinya apa? Orang kaya ini mengusulkan kepada Abraham supaya Lazarus yang diutus. Utuslah Lazarus untuk mengunjungi 5 saudaraku yang masih hidup. Kenapa dia tidak mengusulkan dirinya sendiri? Karena dia tahu dan dia sadar bahwa kalau sudah ada di Hades tidak bisa mengunjungi orang yang masih hidup. Dipertegas lagi di Amsal 2 ayat 19. Orang-orang yang sudah ada di alam maut tidak bisa balik lagi ke alam kehidupan. Lalu bagaimana dengan yang ada di Firdaus? Karena orang kaya ini mengusulkan supaya Lazarus yang mengunjungi saudaranya yang masih hidup. Bapak Abraham tidak menjawab dengan tegas. Dia tidak berkata Lazarus bisa mengunjungi, atau sebaliknya Lazarus tidak bisa mengunjungi. Abraham hanya berkata percuma kalau Lazarus mengunjungi. Artinya apa? Orang-orang yang ada di Firdaus masih bisa mengunjungi, tapi dalam kasus Lazarus dan orang kaya, percuma kalau Lazarus mengunjungi. Secara tersirat, bukan tersurat, secara tersirat dari cerita itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang ada di Firdaus masih bisa mengunjungi orang-orang yang masih hidup.
Supaya lebih kuat lagi kesimpulan awal tadi, kita lihat di kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-25. Saul ingin berjumpa dengan Samuel yang sudah mati melalui perantara petenung. Dan kemudian muncullah Samuel berbincang-bincang dengan Saul. Apakah betul yang muncul adalah roh Samuel yang sudah mati atau roh setan yang mengambil rupa Samuel? Jadi saudara, ada dua tafsiran. Kalau kita mau memegang roh Samuel yang bertemu dengan Saul adalah roh setan yang mengambil rupa Samuel, maka ada masalah yang akan kita temukan, yaitu semua perkataan Samuel benar. Semua nubuatan Samuel benar, bahwa kerajaan yang dipegang Saul itu terkoyak dan dipindahkan kepada Daud. Itu semua terjadi. Sehingga sepertinya nggak mungkin kalau yang menjumpai Saul adalah roh setan yang mengambil rupa Samuel. Berarti kemungkinan yang kedua inilah yang lebih bisa kita pegang, yaitu benar-benar roh Samuel. Tetapi kalau kita pegang tafsiran yang kedua, ada masalah lagi saudara, yaitu kalau begitu roh Samuel taat dengan petenung. Roh Samuel bisa dikendalikan oleh petenung. Nah, untuk menjawab masalah ini, kita perlu baca cermat ayat 11 sampai ayat yang ke-25. Ternyata, saudara, Samuel muncul tanpa bantuan petenung. Ketika petenung bertanya kepada Saul, "Siapa yang harus aku panggil?" Maka Saul menjawab, "Samuel." Seketika itu juga Samuel muncul, petenungnya kaget, bahkan berteriak. Lalu kemudian Samuel bercakap-cakap dengan Saul tanpa perantara petenung. Bahkan ketika pergi meninggalkan Saul tanpa bantuan petenung. Berarti roh Samuel memang hadir untuk berjumpa dengan Saul tanpa bantuan petenung. Kitab Samuel adalah kitab sejarah. Di situ ada narasi sejarah yang lengkap, rapi, kronologis. Ada panggung peristiwanya, ada waktunya, ada tokoh-tokoh yang terlibat. Jadi kecil kemungkinan kalau roh setan yang mengambil rupa Samuel. Bahkan tadi sudah saya katakan, semua ucapan Samuel benar terjadi. Nah, saudara, supaya kita lebih kuat lagi, kita jangan hanya berhenti di dua cerita ini. Cerita Lazarus dan juga cerita Samuel. Kita mau berpindah kepada cerita yang lainnya, yang ada di Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus berubah wajah di bukit kemuliaan. Di situ ada Musa dan Elia yang mendampingi. Elia tidak mengalami kematian, tetapi Musa mengalami kematian. Ulangan 34 ayat 5 sampai 7. Musa benar-benar mati, tetapi rohnya yang sudah bersama-sama dengan Abraham dikeluarkan kembali untuk mendampingi Yesus. Bahkan bercakap-cakap dengan Yesus dan bisa dilihat oleh 3 orang muridnya yang ikut di bukit kemuliaan. Berdasarkan 2 cerita tadi, kita bisa mengambil kesimpulan, bahkan 3 cerita bersama dengan cerita Lazarus, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang di Firdaus masih bisa menjumpai orang-orang yang masih hidup. Asalkan sesuai kehendak Tuhan. Asalkan harus ada maksud Tuhan yang harus tercapai. Samuel dikeluarkan dari alam kematian, dari Firdaus, karena ada maksud Tuhan yang harus tercapai. Musa dikeluarkan dari Firdaus karena ada maksud Tuhan untuk mempertegas bahwa Yesus adalah Mesias. Berarti saudara,
tidak sembarang, tidak semua orang yang sudah ada di Firdaus bisa menjumpai orang yang masih hidup. Sepanjang Alkitab cuma ada 2 cerita itu tadi. Cerita Samuel dan cerita Musa. Oleh karenanya, kita nggak usah takut dengan cerita-cerita mistis. Orang-orang yang kita kasihi, mungkin famili keluarga kita yang sudah lebih dahulu meninggal dan sudah berada di Firdaus, tidak mungkin akan menjumpai kita. Kecil sekali kemungkinannya. Karena itu semua harus sesuai kehendak Tuhan dan harus ada maksud Tuhan untuk memunculkan kembali orang yang sudah mati itu. Bagaimana dengan yang di Hades? Sama sekali tidak bisa. Sudah tidak mungkin bisa. Oleh karenanya, saudara nggak usah takut lagi dengan cerita-cerita mistis. Rumah yang angker, rumah yang horor, ada penunggunya. Orang itu sudah pernah mati, kemudian arwahnya gentayangan dan menakut-nakutin dan masih hadir di rumah itu. Nggak usah takut. Semua yang sudah ada di Hades tidak bisa keluar kembali. Yang ada di Firdaus kecil sekali kemungkinannya untuk bisa berjumpa dengan yang masih hidup. Bagaimana dengan paranormal, cenayang, ahli-ahli mantra yang bisa memanggil arwah-arwah orang yang sudah mati? Saudara, iblis adalah bapa pembohong. Itu semua adalah roh-roh setan yang mengambil rupa orang-orang yang sudah alami kematian untuk berjumpa dengan orang-orang yang masih hidup. Jadi, jangan pernah pergi ke petenung, jangan pernah pergi ke paranormal, ahli mantra, ahli pemanggil arwah, jangan pernah pergi ke sana. Saudara akan ketergantungan dengan mereka. Sepertinya saudara berjumpa dengan arwah yang sudah mati, tetapi itu adalah setan. Itu adalah iblis yang mengambil rupa. Karena Alkitab sudah mengatakan yang di Hades tidak mungkin bisa lagi. Yang di Firdaus kecil kemungkinannya. Sepanjang cerita Alkitab cuma ada 2 kisah. Ulangan pasal 18, mulai ayat yang ke-9. Tuhan melarang umatnya pergi ke petenung, pergi ke ahli-ahli pemanggil arwah. Jangan pernah lakukan itu. Dan saudara nggak usah takut. Kalaupun ada iblis, ada setan di rumah kita yang mau mengganggu kita, Tuhan pagari, Tuhan lindungi kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, yang kita pegang bukan cerita-cerita mistis, bukan pengalaman-pengalaman orang. Yang kita pegang apa kata Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.